pagi, siang, ataupun malam, Ibu Cecil. Dan berikut bagian bab 5 yang akan kami jelaskan. Merah, bening ayu nomor 7, ungu Mervenska nomor 19, dan Benedikta hijau dari nomor 6. Mengenai untuk kebijakan moneter. Pernah dong kita lihat di media elektronik, media cetak, untuk menjelang hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, ataupun hari raya besar-besar lainnya, pasti harga-harga pada naik, bukan? Nah, mengapa ya? Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Loh, kenapa? Uang itu adalah salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan manusia. Uang juga memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena itu dapat mendorong kenaikan harga dalam jangka panjang dan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Jika peningkatan uang yang beredar sangat rendah, maka kelusuan ekonomi akan terjadi dan pada akhirnya akan berdampak penurunan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut yang melatar belakangi adanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam mengendalikan variabel otoriter untuk mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Lalu, tujuan kebijakan moneter. Tahun 2009, pasal 7 tentang Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejak 2005, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework. Nah, sistem yang dianutnya itu sistem nilai tukar. Lalu ada peran Bank Indonesia sebagai kebijakan moneter. Yang pertama adalah menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, maka Bank Sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum. Yang ketiga adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Maka Bank Sentral mewajibkan bank-bank umum meningkatkan nilai cadangan minimal. Lalu ada kebijakan kerangka moneter. Pada umumnya kebijakan kerangka moneter itu terdiri atas instrumen, sasaran operasional dan wajib minimum, fasilitas diskonto, himbauan moral, sasaran operasional, uang primer atau reserve bank, terus sasaran antara ada besaran moneter dan suku bunga, dan yang terakhir sasaran akhir ada di stabilitas harga, pertumbuhan EKA, dan kesempatan kerja. Instrumen kebijakan moneter yaitu alat atau media bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter. Instrumen sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada giro wajib minimum atau disebut juga GWM. Setiap orang atau setiap bank diwajibkan melakukan simpanan di BI berupa giro dengan jumlah sebesar HT yang akan dikeluarkan oleh bank sentral. Semakin kecil presentasinya, maka semakin besar jumlah pinjaman yang akan diberikan. Jika terjadi inflasi, bank sentral akan menaikkan WGM sehingga uang beredar akan kurang. Kedua, ada operasi pasar terbuka, yaitu untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli suatu harga di pasar modal. Ketika inflasi, bank akan menjual suatu harga, lalu uang yang akan dihasilkan masuk ke kas bank dan berdampak pada uang yang beredar akan berkurang. Inflasi, bank akan membeli suatu harga dan uang itu bisa disalurkan lagi ke masyarakat sehingga uang beredar bertambah. Ketiga, ada kebijakan diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika inflasi, bank sentral akan menaikkan suku bunga sehingga khasiat masyarakat untuk menabung meningkat dan inflasi akan turun. Jika inflasi, bank sentral akan menurunkan suku bunga dan masyarakat akan menarik uangnya dari bank sehingga uang beredar akan meningkat. Moral suasion, yaitu bank sentral akan melakukan imbauan moral terhadap perbankan untuk mengelola aset dan kewajibannya. Terus kebijakan fiskal, kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian, arti dari spending dan income. Spending adalah pengeluaran pemerintah, sedangkan income adalah pendapatan. Dan kebijakan fiskal itu menjadi 3. Ada defisit, yaitu spending lebih besar dari income, sedangkan surplus itu spending lebih kecil dari income. Dan yang ketiga ada berimbang, yaitu spending income itu sama besarnya. Dan kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspensif yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pembayaran transfer, dan mengurangi pemungutan pajak. Kebijakan ini dilakukan apabila tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada pendapatan nasional potensial. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif
untuk mengendalikan perekonomian yang ada dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pembayaran transfer, dan meningkatkan pemungutan pajak. Kebijakan ini dilakukan apabila perekonomian berada dalam kondisi pasar tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat, ditandai dengan permintaan agregat atau keseluruhan melebihi penawaran. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.